Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan menjelaskan tentang sistema digestifus atau sistem pencernaan manusia yang meliputi zat gizi makro pada tubuh manusia, yaitu seperti lemak, protein, dan juga karbohidrat. Next, ya. Ya, jadi perkenalkan nama kelompok kami, yaitu ada Ardoniansah, Devi Mailani, saya sendiri, kemudian Fitra Anissa Saraswati, Restania Faradila, Zeti Ima Yulistianingsih, Afrianti, Juliana Zamudin, Yosi Ari Raharja, Sulis Widiawati, Elsa Starita, dan Fayuzah Amalia. Next. Ini sistem pencernaan manusia, itu ada bagian-bagiannya. Lanjut. Kemudian pada proses pencernaan makanan yang akan dijelaskan oleh Juliana. Apakah mendengar suara saya? Ya. Juliana. Iya, Del. Iya. Baik, saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan. Pertama, ingesti memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kedua, mastikasi, yaitu proses pemunyahan makanan oleh gigi. Ketiga, propulsi, menelan dan meristaltis atau gerakan kontraksi dan relaksasi otot dinding organ. Keempat, deglutisi, yaitu menelan makanan ke kerongkongan. Kelima, digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Digesti mekanik, yaitu mengunyah, mencampur, dan mengaduk makanan. Kedua, digesti kimia, yaitu penguraian makanan atau katabolik. Keenam, absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang ketujuh, defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Ya, selanjutnya ada saluran digesti, ya, akan dijelaskan oleh Sulis. Selanjutnya yaitu saluran digesti. Pada manusia, saluran digesti tersusun atas satu, mulut atau rongga mulut, terdapat muara kelenjar air liur, saliva yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Yang kedua yaitu ada paring, merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Yang ketiga yaitu ada esofagus atau kerongkongan sebagai saluran panjang berotot muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Yang keempat yaitu ada gastrium atau lambung. Di lambung makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Yang terakhir
Yang selanjutnya yaitu intestinum tenue atau usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum terdapat muara dari ductus choledicus dan ductus pancreaticus. Jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Selanjutnya yaitu ada ileum, absorpsi melalui villi usus. Yang selanjutnya itu ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar terdiri atas caeseum dan colon. Caeseum merupakan kantung. Yang selanjutnya yaitu ada rectum, merupakan kantung yang berfungsi menampung feses. Yang terakhir yaitu ada anus, merupakan katup muskuler atau sphincter ani, berfungsi mengatur pengeluaran tinja. Kelainan saluran pencernaan yang pertama yaitu ada mencret atau diare, karena adanya rangsangan yang berlebihan sehingga motilitas usus meningkat. Yang kedua yaitu ada konstipasi, karena defekasi yang tidak teratur dan sulit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pencernaan lemak. Pencernaan lemak itu sendiri dimulai dari mulut sampai usus halus. Pada pencernaan lemak di mulut itu akan dijelaskan oleh Fitrah. Baik, selanjutnya adalah pencernaan lemak. Yang pertama, pada bayi pencernaan lemak dimulai di mulut atau lingual lipase dan di lambung atau gastrik lipase. Selanjutnya pada orang dewasa, proses pencernaan lemak dimulai di usus. Kemudian enzim yang berperan yaitu adalah lipase pankreas. Terdapat juga emulsifier yaitu garam empedu yang membentuk misel. Misel kemudian ditransport melalui lipoprotein. Next. Selanjutnya yaitu proses digesti lemak. Unsur lemak dalam makanan yang memiliki peranan penting dalam proses fisiologis adalah trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida tersusun atas asam lemak dan gliserol. Kolesterol dalam makanan kebanyakan berasal dari kolesterol hewan, sedangkan kolesterol dari tumbuhan sukar diserap oleh mukosa usus. Pencernaan lemak di mulut. Setelah makanan dirobek dan dikunyah oleh gigi dan bantuan kelenjar air liur atau saliva, pencernaan lemak kemudian dilanjutkan oleh enzim lipase yang dihasilkan kelenjar Ebners yang terdapat pada permukaan dorsal lidah, dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pencernaan lemak di lambung yang akan dijelaskan oleh Doni Ardoniansyah. Baik, selanjutnya pencernaan di lambung. Pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung atau gastrik lipase. Enzim lipase lambung ini kurang memiliki peranan penting kecuali bila terjadi gangguan pankreas. Baik, selanjutnya masuk ke pencernaan lemak di usus halus. Jadi itu pencernaan lemak itu adalah yang utama itu pada usus halus, di mana di dalam usus halus ini lemak diubah dalam bentuk emulsi. Nah, bagaimana sih tahapan emulsi itu sendiri? Jadi tahapan emulsi itu sendiri itu pertama diawali ketika lemak itu masuk ke dalam usus halus. Ketika lemak masuk ke dalam usus halus,
Kemudian ada suatu hormon, yaitu yang disebut sebagai hormon kolesitokenin. Hormon kolesitokenin itu memberi kode pada kantung empedu. Nah, pada kantung empedu ini terdapat cairan yang mengemulsi lemak menjadi butiran-butiran kecil. Nah, butiran kecil itu hingga 300 kali lipat butiran di awal lemak itu sendiri. Nah, kemudian pada dulum itu terdapat muara dari ductus coledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus coledochus, sedangkan cairan pankreas itu sendiri dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Nah, lemak setelah diemulsi tadi itu diemulsi oleh garam empedu menjadi larut air, sehingga memungkinkan lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas itu bekerja. Setelah itu enzim lipase pankreas memegang peranan penting pada digesti lemak di dalam usus halus sebagai memecah ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3 dari trigliserida ini, sehingga hasil akhir dari proses pencernaan lemak pada usus halus itu sendiri itu adalah asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida, dan serta sisa trigliserida. Nah, apakah kalian tahu di dalam mukosa itu juga menyerap pada usus halus sekitar 20-45%. Nah, kemudian next ada sistema pencernaan lemaknya. Nah, di situ ada gambar yang menjelaskan ketika dicerna pada tubuh itu sampai sisa itu di ginjal itu berupa H2O, dan pada paru-paru itu CO2 diserap gitu. Ya, next. Kemudian lanjut ke pencernaan karbohidrat itu sendiri akan dijelaskan oleh Vestania. Iya. Suara saya jelas? Pencernaan karbohidrat. Karbohidrat pertama kali dicerna di mulut oleh enzim petialin. Enzim petialin mengubah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa dan glukosa. Di lambung, karbohidrat tidak mengalami pencernaan kimiawi maupun mekanik. Di usus duodenum, karbohidrat dicerna oleh enzim amilase menjadi disakarida. Di usus halus, disakarida diubah menjadi monosakarida oleh maltase, laktase, dan digesti karbohidrat. Proses pencernaan manusia memperoleh karbohidrat dari makanan yang mengandung karbohidrat. Saat dikunyah akan dipecah oleh enzim petialin dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase, dan dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Ya, ini lanjut ke pencernaan karbohidrat di mulut. Itu sendiri akan dijelaskan oleh Fairuzah. Baiklah, pencernaan karbohidrat di mulut. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut, di mana makanan yang mengandung karbohidrat ini dikunyah dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah tersebut mengandung enzim amilase
Enzim ini memecah ikatan antara unit gula monomer, disakarida, polisakarida, dan pati. Enzim amilase memecah amilosa dan amilopektin menjadi rantai yang lebih kecil dari glukosa yang disebut dengan dextrin. Dan bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi maltosa. Peningkatan konsentrasi maltose dalam mulut yang dihasilkan dari perusakan mekanis dan kimia pati dalam biji-bijian dapat meningkatkan rasa manis. Enzim amilase pada ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung. Kemudian masuk ke tahap pencernaan karbohidrat di dalam usus yang akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, pencernaan karbohidrat di usus. Pencernaan karbohidrat di usus terjadi di usus, kemudian menghasilkan enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas. Pencernaan pati menjadi dextrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di dalam mikrofili dan monosakarida. Dihasilkan sebagai monosakarida glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian diabsorpsi melalui sel epitel usus halus dan diangkut oleh sistem sirkulasi darah melalui vena porta. Monosakarida melalui vena porta dibawa ke hati, kemudian di mana fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa. Kemudian masuk ke tahap terakhir dari proses pencernaan karbohidrat itu sendiri, yaitu di dalam usus besar yang akan dijelaskan oleh Aprianti. Baik, selanjutnya pencernaan karbohidrat di usus besar. Di usus besar, dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan pati non-karbohidrat atau serat makanan dan sebagian pati yang tidak dapat dicerna, akan dimasukkan ke dalam usus besar. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi oleh mikroorganisme dalam usus besar. Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbon dioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai lemak yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Pada kadar rendah, sebagian besar gas-gas hasil fermentasi diabsorpsi dan dikeluarkan melalui paru-paru. Bila melebihi kemampuan kolon untuk mengabsorpsi, gas-gas ini akan dikeluarkan melalui anus atau flatus. Di dalam duodenum akan terjadi pencernaan menjadi alfa-dextrin. Kemudian di dalam usus halus, kemudian akan dipecah-pecah menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa, baru kemudian akan diserap. Serat yang tidak tercerna dan tidak terserap akan keluar lewat fases. Ya, kemudian masuk ke tahap pencernaan protein, itu ada skemanya. Kemudian pencernaan protein itu sendiri ada juga pada mulut yang akan dijelaskan oleh Yosi. Apakah mendengar? Nah, jadi kita masuki proses digesti protein. Protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh menjadi bentuk yang lebih kecil. Tidak berhenti sampai di situ. Enzim pepsin sebagai salah satu enzim protes yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi yang disebut dengan peptida.
Nah, selanjutnya memasuki pencernaan protein di mulut. Semua makanan, termasuk makanan yang mengandung protein, akan masuk ke tubuh yang akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Tujuannya untuk menghasilkan bentuk makanan yang lebih kecil dan halus. Baik, selanjutnya kita masuk pada pencernaan protein pada lambung yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Zeti. Baik, pencernaan protein pada lambung, makanan yang sudah halus akan ditelan sehingga kemudian masuk ke lambung, menciptakan suasana asam yang akan mengaktifkan enzim protase. Protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protase menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Enzim pepsin juga sebagai salah satu enzim protease yang utamanya juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil yang disebut dengan peptida. Selanjutnya, pencernaan protein pada usus halus. Di usus halus memerlukan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karboksiptidase akan mengurangi asam amino dan peptida. Selanjutnya, bentuk protein paling sederhana ini akan diserap oleh dinding usus halus. Dinding usus halus tersebut disebut dengan villi mikrofilli yang memudahkan penyerapan asam amino. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Aliran darah akan amino membutuhkan masuk sel otot. Selanjutnya, bisa ya, jadi itu laman yang kami ambil untuk melakukan presentasi ini. Kemudian masuk akhir. Ya, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat di YouTube. Nanti kalau kami jawab, dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kelebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.